Pinjaman online. Kira-kira bagaimana ya literasi masyarakat tentang pinjaman online? Karena ada yang legal dan juga ada yang non-legal. Apakah mereka tahu bagaimana sistem pinjol bekerja? Ataukah mereka tahu risiko apa yang akan mereka tanggung? Kira-kira selengkapnya tentang pinjol akan kami jelaskan sebagai tugas ujian Bank dan Lembaga Keuangan kelas C kelompok 1. Teknologi dan digitalisasi telah mengubah akses layanan keuangan, sehingga sekarang pinjaman online dapat menjadi alternatif yang banyak dipilih oleh masyarakat. Maka dari itu, penting bagi masyarakat untuk mengetahui perbedaan pinjaman online legal dan non-legal. Pinjaman online legal merupakan pinjaman yang diawasi oleh OJK, memiliki perlindungan hukum, dan juga akan melindungi data nasabahnya. Sedangkan untuk pinjaman non-legal, mereka tidak diawasi oleh OJK, tidak memiliki peraturan yang jelas, dan juga tidak menjamin akan melindungi data nasabahnya. Terdapat rumusan masalah dari penelitian ini. Yang pertama, apa saja faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan peminjaman online? Yang kedua, apakah penting melakukan sosialisasi bagi masyarakat mengenai peminjaman legal non-legal, dan kesadaran mengenai resiko, dan juga bagaimana cara peminjaman online? Yang pertama, pinjaman online. Pinjaman online dapat didefinisikan sebagai pertukaran keuangan secara langsung dan tidak langsung, tanpa melibatkan lembaga keuangan tradisional. Platform ini ditujukan untuk perusahaan menengah dan kecil, di mana menurut mereka persyaratan pinjaman bank mungkin terlalu tinggi. Yang kedua, literasi keuangan. OJK menyatakan bahwa literasi keuangan mencakup pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku dalam pengambilan keputusan, serta pengelolaan keuangan demi meningkatkan kesejahteraan finansial masyarakat. Yang ketiga, manfaat pinjaman online. Pinjaman online memberikan beberapa manfaat penting. Pertama, pinjaman online memberikan akses yang lebih mudah dan cepat ke pembiayaan bagi mereka yang mungkin tidak dapat memperoleh pinjaman dari bank tradisional. Yang keempat, ada niat penggunaan pinjaman online. Kepercayaan adalah faktor kunci dalam menentukan apakah seseorang akan menggunakan layanan keuangan digital atau masyarakat merasa bahwa pinjaman online mudah digunakan, maka sikap mereka terhadap penggunaan pinjaman online juga akan meningkat. Dan yang terakhir, ada risiko pinjaman online. Meskipun pinjaman online mudah dan praktis, banyak orang yang kurang bijak dalam memanfaatkan produk pinjaman online ini. Faktanya, pinjaman online cenderung memiliki suku bunga lebih tinggi dan jangka waktu pembayaran lebih pendek dibandingkan pinjaman tradisional. Dan jika telat membayar akan berdampak buruk, bahkan adanya ancaman dari debt collector pada konsumen dan keluarga konsumen. Tiga, pelaksanaan survei. Terdiri ada dua, yaitu metode penelitian dan target responden. Yang pertama, metode penelitian. Dalam penelitian ini, data yang digunakan diambil dari hasil kuesioner, dan hasil kuesioner itu akan dianalisis oleh kelompok kami. Target responden. Target responden yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah generasi Z di kawasan Universitas Multimedia Nusantara yang berusia dari 17 tahun hingga 25 tahun dan mengetahui apa itu artinya pinjaman online. Dan penelitian mengambil sampel dari beberapa mahasiswa saja yang berjumlah 52 orang. Berdasarkan hasil survei kami, 96,2% dari 52 responden sudah mengetahui atau mereka familiar dengan pinjaman online atau pinjol ini. Ini menunjukkan bahwa pinjol sudah sangat umum di kalangan mahasiswa. Pinjaman online sekarang populer di kalangan masyarakat karena memberikan akses yang cepat dan praktis untuk mendapatkan dana tambahan untuk berbagai kebutuhan.
Kemudian, dari 52 responden kami, sebanyak 44 responden atau 84,6% telah mengetahui bagaimana sistem pinjol bekerja. Hal ini menunjukkan bahwa setidaknya mereka memiliki kesadaran bagaimana sistem pinjol bekerja, baik itu penarikan bunga, sistem tagihan, serta risiko-risiko yang harus ditanggung. Walaupun pinjaman online telah menjadi populer, tapi berdasarkan survei kami, 78,8% atau sebanyak 41 responden tidak pernah menggunakan pinjol. Ini mungkin karena mereka lebih suka pilihan finansial lain karena mereka mungkin khawatir tentang privasi dan keamanan data. Selanjutnya, walaupun 41 responden kami tidak pernah menggunakan pinjol, sebanyak 42 dari 52 responden kami sudah mengetahui perbedaan pay letter dan pinjol, serta 40 orang juga bisa membedakan mana pinjol yang legal dan juga yang tidak legal. Hal ini menunjukkan bahwa memiliki kemampuan untuk membedakan antara pinjaman online yang legal dan ilegal memiliki banyak keuntungan, serta melindungi pelanggan dari praktik pinjaman yang tidak aman, mengurangi kemungkinan penipuan, serta memastikan bahwa pelayanan pinjaman yang diberikan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Faktor utama yang membuat seseorang menggunakan pinjol berdasarkan hasil survei kami adalah 39 responden atau 75% setuju bahwa gaya hidup hedonisme menjadi faktor pendorong seseorang menggunakan pinjol. Selebihnya, 33 responden merasa kebutuhan primer yang mendesak, 11 responden merasa modal usaha, 2 responden merasa judi online yang mendorong seseorang untuk menggunakan pinjol. Kemudian, sebanyak 49 responden atau 94,2% merasa bahwa pinjaman online dapat membuat seseorang tergantungan. Pinjaman online, terutama jika digunakan dengan cara yang mudah dan cepat, dapat membuat seseorang tergantung pada uang, terutama jika tidak dikelola dengan bijak. Ini dapat menyebabkan siklus hutang yang berulang. Dan juga 98,1% atau hampir semua responden kami setuju bahwa pinjol harus digunakan dengan penuh kesadaran serta kewaspadaan dengan mengetahui apa saja resiko dan bagaimana sistem pinjol bekerja. Penelitian mengenai literasi masyarakat tentang pinjaman online secara legal maupun non-legal menunjukkan bahwa mereka sudah familiar dengan konsep dan cara kerja dari pinjaman online atau pinjol. Namun, 78% dari responden belum pernah menggunakan layanan ini karena preferensi terhadap opsi finansial lain dan kekhawatiran terhadap privasi serta keamanan data. Faktor yang mendorong penggunaan pinjol adalah gaya hidup hedonisme, kebutuhan primer mendesak, modal usaha, dan judi online. Hampir semua responden mengakui potensi ketergantungan pada pinjol dan menekankan kesadaran dan kewaspadaan dalam penggunaannya. Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya literasi keuangan dalam penggunaan pinjol. Untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat, perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif oleh pemerintah dan OJK mengenai perbedaan antara pinjol legal dan non-legal, serta risiko yang terkait. Pengawasan terhadap platform pinjol harus diperkuat dengan cara memastikan semua platform telah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan masyarakat dapat menggunakan pinjol dengan bijaksana, menghindari praktik pinjol ilegal, dan mengelola keuangan dengan lebih baik untuk kesejahteraan finansial yang lebih stabil. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Aku Agnes Marsha. Aku Jessica. Saya Evelyn Leri Sugimulyo. Saya Gabriel Agung. Saya Roni Mulyawan. Kelompok 1 untuk tugas bank dan lembaga keuangan dengan topik literasi masyarakat tentang pinjaman online legal dan non-legal. Terima kasih.